Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga sahabatku semua selalu diberikan kelapangan rezeki, diampuni segala dosa dan diberikan umur panjang. Amin ya robbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, di sepertiga malam terakhir atau sebelum menginjak waktu subuh, merupakan waktu yang mustajab bagi kaum muslimin untuk bisa memanfaatkan waktu tersebut. Bahkan, sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk memperbanyak pahala pada waktu tersebut. Ada beberapa amalan sebelum subuh yang dapat kita kerjakan. Yang pertama adalah sholat tahajud dan sholat witir. Dalam kitab Fathul Muqin karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, yang diterjemahkan oleh Bahrudin Fuad, disebutkan hadis mengenai anjuran mendirikan salat tahajud dan dilanjutkan dengan sholat witir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai kalian manusia, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahmi, keluarkan sedekah dan sholatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, juga meriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, salat witir itu 1 rakaat di akhir malam. Hadits riwayat Muslim. Selain itu, dalam kitab Syahih Muslim, turut disebutkan bahwa sholat tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, sholat qobliyah subuh. Adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum waktu subuh, atau qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Sholat sunnah ini memiliki banyak keutamaan yang bahkan tidak ternilai. Keutamaan sholat qobliyah subuh ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sholat Al-Musafirin dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pelaksanaan sholat qobliyah subuh antara terbitnya fajar dan sholat subuh. Sebagaimana dikatakan Abu Bakar Jabir Al-Jazair dalam kitab Minhajul Muslim, adapun Said bin Ali bin Waf Al-Kantani mengatakan dalam kitab Sholatul Mukmin, bahwa qobliyah subuh dikerjakan setelah adzan subuh dan sebelum iqamah. Yang ketiga, berzikir. Bacaan zikir yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bacaan tasbih. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai Allah adalah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.
Dalam kitab Sahih Muslim, juga terdapat riwayat tentang zikir yang sering disebut dengan tasbih malaikat. Dari Abu Dzar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang zikir apa yang paling utama. Beliau menjawab, zikir yang dipilihkan Allah untuk para malaikat dan para hambanya adalah Subhanallah wa bihamdihi. Malaikat juga menyukai manusia yang mengucapkan tasbih dengan lafaz berikut. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah Maha Suci Allah dengan segala puji untuknya, segala puji adalah milik Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Agung dan Maha Pemberi berkah. Dan yang keempat adalah berdoa. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir, pada setiap malamnya. Dan berfirman, orang yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku, akan aku berikan, dan orang yang meminta ampunan dariku, akan aku ampuni. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah membaca Al-Quran. Amalan setelah subuh yang lainnya, yang bisa dikerjakan adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk membaca Al-Quran melalui firman-Nya dalam surah Al-Muzammil ayat 1-4. Wahai orang yang berselimut Nabi Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu seperduanya kurang sedikit, dari itu atau lebih dari seperdua itu. Bacalah Al-Quran dengan perlahan. Wallahu alam. Demikianlah yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada saran dan doa, silahkan ditulis di kolom komentar, untuk terus mendukung perkembangan channel ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.